Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hoirunisa dari jurusan Sistem Informasi 2019. Saya akan menjelaskan hasil web saya atau hasil codingan dan tampilan webnya dengan tema web yaitu Company Profile PT Duta Elok Persada atau PT DEP. Pertama-tama kita membuat folder. Kalau saya membuat folder di bagian lokal disk C, lalu klik new folder, klik new folder dengan format nama project, lalu sudah itu di save, lalu di dalam file folder project itu kita membuat lagi foldernya yaitu dengan format nama file, nama foldernya yaitu file, lalu kita save. Setelah di save kita klik lagi di bagian file foldernya, lalu kita buat lagi dua file folder yaitu file folder style untuk penyimpanan file CSS, dan untuk yang kedua file IMG atau file image yaitu untuk menyimpan foto. Lalu setelah dibuat folder-foldernya, kita masuk ke Notepad++. Nah, saya membuat file pertama yaitu file dengan nama format file login. Nah, pertama-tama kita klik icon kertas putih ini, lalu setelah itu ketikkan HTML, head, title, lalu ketik judulnya login. Kalau saya login, judulnya, kalau kalian terserah mau judulnya apa, lalu ketik penutup title. Nah, sintak HTML berfungsi untuk pembuka atau bahasa pengkodean yang digunakan untuk membuat halaman web. Lalu sintak head yaitu elemen utama tempat mendefinisikan sejumlah metadata untuk memberikan informasi sintak bersifat wajib dan hanya boleh dipakai sekali saja. Dan sintak title yaitu untuk mendefinisikan judul dokumen yang di browser. Lalu jangan lupa kasih penutup sintak titelnya. Setelah itu kita ketik sintak ring rel sama dengan style sheet sama dengan wrap sama dengan tanda kutip sama dengan, jangan dulu diisi ya. Kalau belum ada CSS-nya, kalau belum buat CSS-nya jangan dulu diisi. Ini saya mengisi juga karena sudah membuat file CSS-nya. Jadi ring rel itu fungsinya, ring rel sama wrap itu fungsinya untuk
menunjukkan hubungan antara dokumen saat ini dengan URL tujuan, dan sintak ref yaitu mengarahkan atau mengalihkan link ke alamat tujuan yang diletakkan sebagai value. Nah, setelah itu kita ketik metaname, kita ketik sintak metaname viewport itu di bawah sintak ring rel. Fungsinya yaitu fungsi metaname yaitu untuk mengatur viewport. Perhatikan atribut konten. Nah, atribut ini, atribut konten, di sana kita menggunakan beberapa variabel, yaitu beberapa variabel untuk viewport, yaitu ada width, ada device weight, ada initial scale. Width yaitu fungsinya untuk mengatur lebar. Kalau device weight itu akan lebarnya yaitu akan mengikuti ukuran besar dari perangkatnya. Dan initial scale itu variabel untuk mengatur skalanya atau zoom dari halaman webnya. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih penutup head. Setelah itu kita masuk ke body. Kita ketik sintak body di bawah penutup head. Lalu body itu fungsinya elemen utama untuk mendefinisikan konten halaman web. Jadi body itu keseluruhan tampilannya, dan sintak ini bersifat wajib, bisa digunakan hanya sekali saja. Lalu setelah itu kita ketik sintak div class di bagian bawah body. Div class sama dengan tanda kutip kontainer, tanda kutip kurung tutup. Nah, di bawahnya lagi kita ketik H1, lalu ketik login dan /H1. Nah, fungsi sintak div class biasanya untuk mengelompokkan elemen tag-tag agar menjadi suatu grup. Dan sering juga untuk mendefinisikan ID atau kelas. Nah, lalu fungsi sintak H1 yaitu untuk merupakan tag membuat judul utama. Lalu kita ketikkan sintak from di bagian bawah H1. Nah, fungsi sintak from itu untuk menandai elemen from di halaman. Nah, lalu kita ketik sintak label di bawah from, lalu kita update dengan kata username dan /label. Jadi huruf atau kata kalimat username itu diapit oleh label dan penutup label. Nah, fungsi label yaitu untuk memberikan keterangan kontrol di form. Lalu setelah itu kita ketik BR di bawah label, ketik BR, lalu di sebelahnya kita ketik sintak input type sama dengan tanda kutip teks, kurung tutup, tanda kutip kurung tutup, lalu kasih penutup BR. Nah, dari fungsi
Dari fungsi BR berfungsi untuk memecah baris teks. Jadi sama kayak garis baru. Nah, kalau input tipe yaitu berfungsi untuk memasukkan atau menyebutkan jenis media file yang dirujukan. Misalnya tipenya yaitu teks atau HTML. Nah, dan lakukan copy di bagian sintak label sampai sintak penutup BR. Kopikan dan pastekan di bawah sintak ini ya, sintak BR input tipe. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Nah, lalu yang tadinya ini itu username, kita ganti dengan kalimat password atau dengan kata password, dan bagian input tipenya kita ganti dengan kata password. Dan fungsinya juga sama, cuman bedanya setelah kita menginputkan huruf atau angka itu tidak berbentuk huruf, tidak memunculkan huruf, jadi memunculkan ikon atau titik atau warna bulat warna hitam. Nah, setelah itu kita ketik sintak P atau bisa disebut paragraf di bawah ini ya, di bawah BR input tipe password /BR. Nah, fungsi P itu untuk membuat paragraf. Nah, setelah itu kita ketik sintak button di bawah sintak paragraf. Button yaitu untuk membuat tombol dari kontrol input. Nah, lalu kita ketik href sama dengan nama file yang nanti akan kita buat, lalu tanda kutip, tutup kurung, lalu kita ketik lagi login untuk menamakan tombol buttonnya itu. Lalu jangan lupa kita tutup /a dan /button. Nah, fungsinya fungsi dari href itu yaitu mencantumkan URL tujuan link, dan setelah itu setelah kita selesai itu setelah kita memasukkan huruf atau kata-katanya dari username sama password, nanti kita klik login, lalu kita menghubungkan tombol login itu ke halaman utama. Nah, di halaman utama itu kita menampilkan profil company-nya. Nah, di profil company-nya itu akan ada visi misi, lalu bagian-bagian penjelasan di bagian pabrik produknya, dan nanti akan ada biodata diri dari saya, dan nanti di bawahnya itu ada form hubungi saya untuk nanti kalau misalkan ada yang mau
daftar atau mau membeli produk tersebut. Nah, setelah itu jangan lupa dikasih penutup from /div dan /body dan /html-nya. Setelah itu jangan lupa login, setelah itu jangan lupa save, lalu kasih format nama login.html di folder yang sudah kita buat di sini ya. Nah, di sini bagian login ya. Nah, setelah itu kita akan membuat bagian style CSS-nya atau kita mempercantik halaman login-nya. Nah, seperti biasa kita klik icon kertas yang di bawah kertas putih ini, lalu kita ketikkan ini body, nanti ada kontainer H1, ada kontainer label, ada kontainer from button. Nah, di bagian body itu untuk mengatur, kalau font family itu untuk mengatur huruf, ukuran huruf. Nah, kalau padding itu untuk spasi atau ruang. Kalau margin itu untuk mengatur sisi setiap elemen. Nah, di bagian kontainer itu fungsinya untuk mengatur ukuran-ukuran dari bagian box atau kotak, lalu background, lalu lebarnya itu berapa, ini paddingnya. Padding itu bisa disebut spasi atau ruangnya berapa, kalau width itu lebarnya, kalau background color itu untuk mengatur warnanya. Nah, kalau transform itu, kalau box shadow itu untuk membuat bayangan untuk kotak atau elemen yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, kalau misalkan lalu kita ketikkan dari kontainer ini, itu fungsinya untuk kalau di bagian teks elegant itu untuk mengatur perkataan kalimat. Nah, jadi semua di bagian di dalam sintak kontainer H1 ini itu untuk mengatur ukuran dan warna huruf. Ya, jadi teks elegant mengatur perkataan kalimat, color itu untuk memberikan warna pada kalimat, margin button itu untuk mengatur jarak, text transform itu mengatur teks, border button itu mengatur garis. Nah, setelah itu kita ketik di bawah penutup kurawal kontainer H1 itu kita ketik sintaks, semua sintak yang di dalam container label. Nah, di dalam container label itu ada teks elegant dan color. Nah, fungsinya juga sama. Kalau teks elegant itu untuk mengatur perkataan kalimat, kalau color itu untuk memberikan warna pada label. Lalu kita ketikkan lagi di bawah penutup kurawal kontainer label, yaitu sintak kontainer from button. Nah, di dalam kontainer from button itu fungsinya itu untuk mengatur ukuran dan warna yang di bagian tombol button login itu yang tadi saya jelaskan. Nah, itu ada width, padding,
font size, dan color. Kalau color itu sudah tahu ya. Color itu untuk memberikan warna, font size itu untuk mengatur ukuran huruf, padding itu untuk mengatur spasi, dan width itu untuk mengatur lebar. Setelah itu kita save di bagian save dan kasih format nama style2.css dan save-nya di folder style yang di dalam project, di dalam folder project, lalu klik lagi di dalam folder file, lalu nanti ada folder style, nanti disimpan di sini. Nah, ini ya style 2. Nah, setelah itu jangan lupa kita hubungkan file CSS-nya yang format nama filenya itu style2.css. Jadi hubungkannya di bagian login. Nah, di bagian ref. Jadi kita ketik nama folder yang pertama, lalu nama folder yang kedua, lalu kita sebutkan nama file yang mau kita panggil atau hubungi. Nah, fungsinya itu untuk menjadi kalau misalkan kita panggil itu, jadi kita bisa merubahnya menjadi cantik gitu, karena kan style itu CSS itu untuk mempercantik halaman. Nah, setelah selesai kita masuk ke pembuatan halaman utama. Nah, pembuatan halaman utama itu sintaknya sama kayak login, cuman bedanya itu lebih panjang, lebih banyak, dan tentunya lebih menarik. Pertama-tama seperti biasa kita klik icon kertas seperti ini, lalu kita ketikkan HTML, hit title. Nah, kita ketikkan judulnya, yaitu judulnya PT Duta Elok Persada. Lalu kita buat trim rel-nya, ref-nya yaitu style, folder pertama yaitu file, folder kedua yaitu style, file yang mau dihubungkan ke folder indeknya yaitu namanya style.css. Jadi style.css juga sama untuk mempercantik halaman yang di bagian halaman utamanya. Lalu kita ketik meta name viewport-nya. Fungsinya juga sama, sudah dijelaskan. Lalu ketik div class, container, div class header, nav. Lalu kita ketik ref login.html, lalu ketik img src. Nah, img src itu untuk memanggil gambar yang mau kita tampilkan di halaman webnya. Jadi ini namanya kita panggilnya sama seperti kita memanggil file CSS. Jadi file, folder pertama yaitu namanya file, lalu folder kedua itu namanya img, lalu ini nama dan format tipe gambarnya. Nah, ini tipe gambarnya yaitu
home png. Lalu kita ketik UL, lalu LI, href, lalu ketik ini, lalu kita masuk ke body, lalu kita ketik header, kita ketik div class, jumbotron, lalu kita ketik img lagi, kita memanggil logonya, lalu kita ketik lagi paragraf dan span class. Nah, span itu fungsinya elemen inline atau tidak membentuk garis baru. Dan merge itu untuk fungsinya untuk menggerakkan kata atau kalimat. Nah, jadi di caranya itu kita ketik merge, lalu kalimatnya itu ini, dan diapit oleh merge sama penutup merge. Nanti hasilnya kita lihat ya. Dan jangan lupa kita kasih penutup dari span, tutup P, dan tutup div, dan tutup header. Nah, kita masuk ke main. Main itu fungsinya menandakan bagian utama dari sebuah halaman. Lalu kita ketik div ID, lalu kita ketik artikel. Nah, artikel ini fungsinya untuk memberi markup atau elemen itu dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kontainer atau konten untuk tidak terkait dengan konten lain. Nah, lalu kita ketik H2 untuk memberikan judul, kita ketik img untuk memanggil gambar, lalu kita ketik block quote. Nah, block quote itu untuk bagian teks yang merupakan kutipan panjang. Nah, lalu di sini kita ketikkan P Aligam Just TV, P itu untuk paragrafnya, dan B itu untuk baris. Lalu sama ini juga, lalu kita ketikkan H3 untuk judul, P untuk paragraf, ini juga sama, section. Kita ketikkan section. Section itu fungsinya bagian-bagian dari struktur web. Nah, setelah itu kita ketik H2 dan penutupnya dan seterusnya sama. Sebenarnya saya di sini bagian indeksnya itu cuman menjelaskan fungsinya aja, karena isinya itu bebas, terserah kalian. Kalau saya isinya itu tentang perusahaannya, visi misinya, terus awalnya berdirinya atau sejarahnya. Nah, terus ini pesan direksinya. Nah, ini artikel sudah saya jelaskan, blog tweet udah. Nah, terus sebenarnya ini juga sama, fungsinya juga sama, isinya juga, cuman beda isinya doang ya. Cuman, nah ini artikel kelas. Nah, tadi artikel kelas sudah saya jelaskan, dan from table, from ini juga sudah saya jelaskan. Jadi ini juga saya pakai sintak yang ada di login juga. Cuman bedanya ini untuk
membuat form hubungi saya, jadi bisa untuk mendaftar untuk gabung bisnis atau bisa untuk order barang produknya untuk membeli produk dari company profiles-nya, profile company yang dari saya yaitu PT DEP. Nah, ini juga saya juga sama kayak tadi di bagian login, cuman bedanya ini namanya juga res. Di bagian input tipenya, isi bagian input tipenya yaitu reset dan value-nya hapus. Lalu di bagian button-nya itu submit atau dan di bagian namanya kirim. Nah, setelah itu ada aside. Aside itu fungsinya untuk menandai bagian web yang bukan berisi konten utama, tapi memiliki kaitan dengan artikel yang ditampilkan. Nah, lalu di dalam aside itu ada artikel, header, H2 untuk judul, header lagi, figur untuk foto, dan section itu untuk bagian memisahkan bagian-bagian dari struktur webnya. H3 untuk memberikan judul, dan fungsi tabelnya yaitu untuk menyusun teks dalam kolom. Lalu di dalam tabel itu ada TR, TH, dan TD. TR yaitu fungsinya untuk pembuatan baris atau kolom. Kalau TD yaitu untuk membuat sel. Nah, ini juga sama, cuman beda isi-isinya saja. Ini juga sama, dan jangan lupa kasih tutup table, tutup TR, tutup table, tutup aside, tutup artikel, tutup main. Nah, di sini setelah itu ada footer. Footer itu fungsinya untuk mempresentasikan atau menampilkan sebuah catatan atau catatan kaki di bawah tampilan halamannya. Nah, setelah itu jangan lupa kasih tutup footernya dan tutup bodinya. Nah, setelah itu jangan lupa save di folder yang sudah kita buat, tetapi di bagian nama folder project. Nih, di dalam folder project ini ya. Nah, di sini kan ada image tuh, udah di save. Save-nya bisa CTRL-S atau bisa klik ikon ini. Nah, setelah itu kita buat CSS-nya dan kita panggil di dalam file index.html-nya, panggil file CSS-nya, supaya halaman web kita bisa cantik atau bagus. Ini bagian bodinya keseluruhan. Kalau ini header, bagian headernya, ini navigation IMG-nya, jadi untuk mengatur ukuran lebar dan tingginya gambar, dan main itu untuk link navigasi, nav itu untuk navigasi, link
navigasi IMG, image atau gambar. Kalau padding itu untuk spasi atau ruang margin. Kalau overlaw itu untuk menyembunyikan atau membuat scroll. Lalu di bawah main itu kita ketikkan fitur image, yaitu untuk mengatur gambar juga. Dan ini untuk dan setelah itu kita ketikkan card, sintak bagian card itu untuk membuat kotak atau ini sampai jumroton ya, untuk membuat box. Ini jumroton IMG untuk mengatur gambarnya juga, jumroton H1 untuk mengatur ukuran huruf juga, dan nav itu untuk navigasi, mengatur spasi ruangan margin, dan background itu untuk memberikan color, memberikan warna. Lalu di sini juga sama, semuanya juga fungsinya sama. Dan ini H1 untuk H3 dan H2 dan H3 itu untuk memberikan warna di bagian huruf. Profile header itu untuk memberikan di bagian header itu dan posisinya itu center, yaitu bagian tengah. Lalu profile image, di dalam profile image itu ada width, itu untuk mengukur lebar gambarnya. Nah, di sini aside itu di dalam sintak aside itu ada float, width sama padding itu untuk, kalau aside itu untuk menandai bagian web yang bukan berisi konten utama yang memiliki kaitan dengan artikel yang ditampilkan. Nah, ini ukurannya, dan ini untuk ukurannya juga. Dan footer itu untuk fungsi untuk mengatur ukuran di bagian bawah footer yang tadi dijelaskan, dan memberikan warnanya, dan memberikan posisi dan ketebalan hurufnya juga. Setelah itu kita save di bagian folder style. Kita save dengan format nama style.css. Lalu jangan lupa kita panggil file CSS-nya di bagian rimrel, di bagian head-nya. Jadi ketikkan tanda kutip nama folder file, lalu nama folder style, lalu ketik nama filenya itu apa. Kalau misalkan saya itu file style.css. Nah, setelah semuanya di-save, kita tampilkan, dan tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan login-nya. Jadi cantikkan ini, ininya berwarnanya, terus ada kotaknya juga, ada stripnya juga. Nah, kita masukkan namanya. Nah, kalau misalkan password ini tidak menampilkan huruf atau angkanya. Lalu klik login. Nah, ini tampilannya. Jadi ini hasil tampilan dari codingan yang tadi atau sintak-sintak yang tadi kita buat. Ya.
Ini tampilannya, ini bagian biodata dirinya di bagian sintak yang ini. Kan bagian biodata diri ini, bagian ini ya. Dan bagian ini aside, artikel, kelas, profile, craft. Bagian ini. Lalu di bagian footer itu hasilnya ini. Nah, ini footer. Dan ini bagian form hubungi saya yang tadi dijelaskan. Dan selesai deh. Oke, jadi itu hasil dari penjelasan saya beserta tampilan hasil dari codingannya atau sintak-sintak yang sudah saya buat. Mungkin penjelasannya kurang maksimal karena memang saya kurang bisa menjelaskan, tetapi bisa mempraktekkannya. Bisa mempraktekkan itu bisa karena bisa membuat tampilan webnya saja gitu, tapi tidak bisa membuat penjelasannya itu kayak gimana gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.